Oke, sip. Hari ini gue mau coba untuk warnain jenggot gue. Karena udah banyak ubannya. Ini yang lo akan alamin kalau misalnya umur lo mulai bertambah, plus eh, stres, makanan dan lain-lain. Jadi cenderung rambut yang ada di badan lo akan biasanya beruban gitu. Nah, gue pakai ini nih, Just for Men, Mustache and Bird, ya kan? Gue pakai yang warnanya medium brown. Nah, gue dapetin ini dari, lu bisa cari di beberapa marketplace yang ada di Indonesia. Terus, tapi biasanya sih yang di Tokped sih. Nah, tapi gue pakai jasa akun Instagram namanya Titip Belanja ya, @titipbelanja. Nah, apa yang lu dapet? Yang lu dapet ya, biasanya gue lihat dari beberapa tutorial mereka bakal dapetin namanya sarung tangan, tapi gue nggak akan pakai gitu ya. Terus lo dapetin dua buah ini, ada yang pertama ada color developer, ini untuk warnanya, terus yang ini color base gitu. Nah, tapi kemudian gue dapet brushnya sama ujungnya ini untuk campur ya. Terus sama wadah, tapi lu bisa pakai apa aja sih, nggak usah harus ini juga sih. Nah, terus gue mau bilang bahwa lo harus coba dulu ini sekitar 5 menit di kulit lo ya, di mana aja, di sini boleh di mana aja. Terus kemudian lo lihat 5 menit ada reaksi atau enggak. Kalau nggak ada reaksi berarti aman gitu. Nah, sekarang gue buka dulu. Yang pertama adalah color base nya. Oke, lo nggak usah terlalu banyak, tergantung jumlah lo. Jadi walaupun dia segini, ini kurang lebih isinya itu ada 14 gram, tapi lo nggak usah pakai semuanya sekaligus gitu ya. Lo taruh di sini, pastiin tempatnya bersih. Jenggot lo kering, kumis lo kering gitu. Lo taruh seperlunya. Gue taruh nih ya. Nah, gue terus gini untuk si color base nya, jadi ini si warnanya. Oke. Kemudian lo pakein color developernya. Nah, color developernya ini lo harus pastiin jumlahnya sama dengan color base nya. Jadi ya, tapi ya dikira-kira lah ya, nggak mungkin lo pakai timbangan dan lain-lainnya, tapi yang seenaknya aja. Oke. Gue kira-kira sih segini lah ya, karena gue pikir yang color base nya tadi ada putus-putusnya gitu. Nah, terus kemudian lo aduk pakai ujungnya ini nih. Tapi sejujurnya ini adalah pemakaian pertama gue. Nah, jadi gue sebenarnya ini adalah video yang intinya gue nge-recreate ya. Jadi bukan sesuatu yang baru gitu. Jadi sebenarnya di YouTube itu kalau dan dimanapun lo akan banyak melihat video ini gitu. Tapi gue bikin ini kenapa? Karena belum ada yang versi bahasa Indonesia ya. Makanya gue bikin, karena ya mungkin ada beberapa yang lebih akan mudah memahami kalau dia berpakai menggunakan bahasa Indonesia gitu. Nah, gue nggak tahu nih, gue nggak yakin apakah ini akan cukup atau enggak, karena jumlah dari jenggot gue gitu ya. Tapi pasti ini udah semuanya udah merata ya, lu lihat nih. Jadi nggak ada lagi yang belum tercampur gitu ya. Nah, terus yang ininya lu ambil di sini bisa. Jadi supaya dia nggak ada terbuang ya, pasti nggak ada terbuang, karena ya ini berbeda dengan kalau lo misalnya nyari cat rambut ya, karena cat rambut itu banyak yang jual dan harganya cenderung relatif lebih murah. Kenapa? Karena udah bisa diproduksi di Indonesia. Nah, tapi kalau ini lo nggak dapet
di Indonesia gitu. Jadi lo harus ambil dari luar. Nah kalau lo bisa lihat di sini ya, di situ ada biotin, ada aloe atau lidah buaya, dan kemudian minyak kelapa gitu ya. Nah warnanya tuh medium brown atau M35. Nah, tapi ya itu preferensi lah, nggak terlalu penting. Nah terus ini si brushnya ini lo ambil sedikit-sedikit. Nah gue lihat beberapa itu mereka kayak ibaratnya naronya itu biasanya di kumis dulu ya. Agak susah men. Ternyata lebih enak kalau misalnya lu pakai kaca. Ngeri-ngeri sedap ini. Kayak film yang lagi hits di Indonesia baru-baru ini. Gue agak takut, tapi bismillah ya. Feelnya agak dingin ya. Dingin, jadi lo pinter-pinter lah ya. Jadi lo emang bukan professional barber atau professional hairstylist. Bahkan mungkin hairstylist juga agak kesulitan melakukan ini karena ya ini sesuatu yang berbeda gitu. Sama kayak misalnya teman-teman yang punya jenggot atau yang melihara brewoknya ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman itu untuk nyari barber yang bisa bikin rambutnya itu sesuai dengan model atau bentuk kepalanya itu gampang gitu ya, karena memang udah banyak ya. Tapi emang jam terbang juga, gak gue bilang gampang, tapi mudah untuk menemukan barber-barber yang jago saat ini gitu. Tapi sulit untuk menemukan barber-barber yang dia bisa juga untuk nyesuaiin jenggot di muka lo gitu. Gue udah apply, should be okay sih. Gue lihat di kaca dulu ya. Oh, ternyata ada di muka gue juga kena ternyata. Nanti bibir gue warnanya medium brown. Oke, terus gue ambil sedikit lagi. Ini yang paling kelihatan ya biasanya. Nggak usah terlalu banyak segini sih. Ya, gue agak berhemat ya. Karena lumayan harganya men. Ini yang seru ya, karena apa? Ini bagian yang paling ribet. Sebentar. Oke, kita lanjut lagi ya. Videonya gue ganti yang bukan cinematic tadinya. Gue nggak pakai cinematic nih. Ini gue apply. Jadi kan gue biasanya gue selalu cukur rambut gue, dan gue ambil garisnya tuh seperti ini. Jadi gue nggak perlu ngambil yang ke atasnya. Gue agak lihat-lihat kaca ya supaya pastiin ini, karena ini kan ada rambut yang putih banget nih
yang memang uban lah, uban asli gitu, yang udah nggak gradasi. Jadi kita lihat nanti hasilnya. Pakai kuasnya seenaknya teman-teman ya. Jadi dalam arti kayak gimana nyamannya gitu, dalam arti kayak lu nggak usah harus kayak ikutin begini gitu-gitu. Ini kan toh ini sesuatu yang lu bisa lakuin sendiri gitu. Harusnya sih ya memang tergantung ya, tapi kalau memang lu agak tebel dan panjang nih kayak gue nih, mungkin ya penggunaannya akan lebih banyak gitu mungkin. Gue lanjutin di sini. Jadi nanti di tengah ini, bagian tengah ini akan gue belakangan ya. Ini seru nih, agak ribet soalnya. Nah jadi sebenarnya kayak lu butuh bantuan profesional alias barber itu karena yang kayak gini-gini nih. Karena apa? Karena ya mereka akan lebih steady tangannya, atau rasanya lebih apa bahasanya Indonesia apa ya? Aduh, gue mau bikin video ini di bahasa Indonesia tapi gue bingung bahasanya. Lebih terjaga tangannya itu karena apa ya? Karena dia bikinnya karena dia bisa gerak-gerak kemana aja dan nggak sulit. Harusnya kan kalau misalnya kayak gini kan gue pakai tangan kiri gue ya, tapi ya karena gue bukan yang nggak terampil di dua-duanya ya, maksudnya bukan terampil di tangan kiri dan tangan kanan, jadi gue tetap harus pakai tangan yang utama gue, yaitu tangan kanan gue gitu. Nah terus kalau lo lakuin ya bukan, ini kan gue karena depan gue jendela ya, jadi lebih terang. Nah kalau mungkin lo ngelakuin yang nggak di jendela, maksudnya dalam arti lightingnya kamar mandi ya gitu ya, mungkin kadang-kadang angle-nya atau apapun itu nggak, ini gue ambil yang kan karena di dalam ini masih ada gitu ya, jadi sayang kan, jadi gue gini aja. Ini gue agak lebih brutal ya karena emang ya ternyata proses-proses kayak gini tuh nggak sabar gitu loh. Sama ya sayang kan sama yang di dalam-dalamnya ini nih. Gitu. Jadi gue agak lebih brutal dikit ya. Tapi gue nggak tahu, kayaknya sih ada sedikit perubahan ya harusnya. Tapi gue melihat ada perubahan warna sih, gue nggak tahu ya. Tapi apakah lo semua nyadarin ya? Ini kumis terutama nih. Ini harusnya dia bisa ambil nih karena nih oke. Udah masih banyak. Ini gue coba kayak sekarang nih, gue coba yang bagian ini gue agak yang si sapu aja dulu istilahnya gitu. Gue sapu aja dulu.
Mmm, sebenarnya jenggot gue nggak terlalu tebel ya, nggak, bukan gimana ya, maksudnya dalam arti, cuman karena kalau gue masih punya rambut, rambut gue tuh ikal gitu, jadi jenggot gue juga nggak lurus gitu. Tapi, menariknya juga, apa ya, ini tumbuhnya agak ke belakang, tapi kalau ini tumbuhnya lurus ke bawah. Jadi itu yang agak jadi challenge buat biasanya yang nyukurin gue gitu, sehingga dia untuk ngatur volume gitu ya, itu juga, butuh kerja ekstra. Mmm, dan ini jenggot gue udah lumayan lah, udah kurang lebih 2 bulan kali ya. Jadi kayak, dia agak lebih thick. Nah, terus kemarin gue kehabisan, mmm, sampo sama conditioner jenggot gue. Jadi, apa, ini agak agak apa istilahnya ya, agak agak kasar gitu, agak, ya lo tau lah ya, kayak ibaratnya kalau misalnya lo rambut lo nggak lo sampoin sama nggak lo urusin ya gimana gitu. Sorry, gue nih lihat ke sana kenapa? Karena gue lihat kaca ya. Oke. Kalau sih mungkin kalau misalnya lo mau bikin kayak gini, jenggot lo jangan terlalu tebal-tebal juga sih. Akan lebih enak mungkin. Ini gue mau lihat nih hasilnya, terutama yang bagian ini nih. Bagian ini banyak putihnya banget nih. Kalau yang jenggot udah mulai pada hilang. Tapi kesannya juga memberikan kesan kayak bakal lebih tebal ya. Tapi emang ya wajar ya, namanya cat ya, dia kena ke apa istilahnya, ke muka, dan dia akan merubah si kulit itu. Jadi lo harus aware banget soal itu ya, jadi harus hati-hati banget. Ini kan hitam-hitam nih kan, karena ya gitu, biarin aja dulu, nggak apa-apa, lo sikat aja dulu. Tapi ini, kalau lo mau pakai ini, ibaratnya kalau lo mau masuk hari Senin kantor atau apa, lo gunainnya di hari Sabtu lah gitu. Kenapa? Karena, hari pertama itu lo nggak bisa jadiin, apa istilahnya, nggak bisa jadiin acuan gitu, karena emang ya pasti akan tebal banget gitu, dan cenderung warna itu belum keluar gitu ya. Mungkin buat teman-teman di sini udah banyak yang udah pernah apa istilahnya, udah pernah, cat rambutnya gitu ya, jadi harusnya udah cukup tahu lah. Gue udah pakai semuanya sih, dan kelihatannya muka gue jadi lebih hitam. Cuman gue emang concern gue di sini. Ini bagian yang belum menghitam. Gue agak brutal dikit ya teman-teman. Karena gue mau banget ya bagian ini yang terutama yang paling jadi hitam gitu ya, karena ini yang sangat kelihatan. Bahkan kayak nggak ngaruh gitu. Nah, teman-teman juga perlu ketahui bahwa, jenggot teman-teman tuh warnanya apa gitu. Ada beberapa kan yang agak kemerahan ya, atau coklatan gitu. Nah, gue agak kecoklatan. Jadi, nggak terlalu gimana sih, tapi coba lihat dulu.
Oke, that's it. Gue pikir udah habis juga. Gue mau pastiin ini nggak ada yang tinggal karena ya kenapa apa ya? Mahal cuy, buat gue ya mahal. Gue ini sekitar berapa ya? 300.000. Mahal. Sekali ngecat berarti kalau misalnya tadi gue pakai mungkin ya kurang lebih gue sekali ngecat sekitar 100 ribuan lah. Ya sama aja sih kayak lu ngecat rambut biasa gitu yang gue mau pastiin yang di sini tuh nggak ada. Oke, should be fine. Sekarang gue tinggal ini kayak gini-gini. Oh ternyata ini nggak terlalu sulit juga dihilangkan. Tisu. Nah lu tunggu 5 menit. Ini proses udah lu harus tunggu 5 menit. Harusnya lu udah mulai timer ya di sini. Terus ini gue juga yang di sini, yang di lu kan pasti punya ini. Jadi kalau lu cukuran, lu jangan pastiin ini lu rata gitu. Jadi supaya apa? Supaya jenggot lu nggak ini. Karena kan kadang-kadang kita muka orang Indonesia tuh kan nggak terlalu ada rahangnya ya. Jadi ibaratnya mungkin cenderung bulat atau oval gitu. Nah ini bekas-bekas ini ya. Tangan juga, oh ya, pantesan dia kasih itu ya, kasih apa namanya, kasih sarung tangan untuk menghindari kayak gini. Tapi ya nggak apa-apa. Mungkin kalau lu tadi gue mikirnya kalau gue pakai sarung tangan, feelnya nggak akan terlalu dapet sih gitu. Nah lu tunggu 5 menit ya. Oke, I'll be back in 5 minutes. Nah ini setelah 5 menit lu lihat agak gelap banget sih menurut gue, tapi ya kita coba ya. Gue akan prepare dulu beberapa. Nah yang pertama gue akan cuci, terus kemudian ini juga ada bird shampoo sama bird conditioner gue. Jadi gue siap-siap dulu. Pertama gue akan cuci sama air dulu ya, air dingin. Nah saya air biasa lah gue. Dia ada gimana ya, ada kayak gelnya yang akan lo ambil gitu. Terus pastiin lumayan. Bisa cucinya dengan ya bermacam-macam ya. Mau pakai shower juga boleh. Tapi ini karena gue sulit, jadi gue videoin. Oke, bentar. Kayaknya gue nggak pakein dulu si sampo sama conditionernya. Oke, udah bersih karena nggak ada noda. Nggak ada bau juga. Oke, bentar, gue akan balik lagi ke teman-teman. Oke, kita coba lihat ya.
Pertama, oke, ini membantu ya. Lihat nih, yang di sini lumayan membantu, tapi mungkin karena emang udah full putih. Oh iya, ini terlalu salah gue setting kamera yang keriput-keriput gue kelihatan banget. Ini mungkin ini terlihat banget ya, yang di sini yang putih-putihnya udah hilang. Oke, hilang juga, ya, hilang juga. Gue pakein brushnya. Lo beli brush kayak gini aja nih, gampang ya. Ini untuk lo rapiin jenggot lo. Oke, standar ya kayaknya sama kayak teman-teman kalau nyecat rambut. Awalnya itu akan kelihatan lebih gelap karena belum kelihatan. Mungkin setelah beberapa kali cuci, beberapa kali keramas akan baru terlihat. Cuma memang yang ini nih, yang putih-putih ini masih belum ini ya. Mungkin ini jenggot membandel. Tapi overall, tapi yang di sini kena nih, hitam semua. Ini doang enggak. Harusnya tadi gue pilih pakai tangan aja nggak apa-apa. Paling tangan lo agak gelap kayak gini doang. Tapi ya at least setelah beberapa kali lo sabunin nggak ada masalah. Ini doang sih. Oke. Ya, nanti tinggal gue ke barber gue, rapiin jenggot gue, harusnya warnanya udah lebih keluar. Nah, see? That's good. This is quite good. Cuman ya, lo tau lah ya warna dia juga aslinya apa. Sehingga ya, kalau di-apply dengan warna yang hampir keseluruhan rambutnya itu adalah warna hitam ya, mungkin gak akan sama hasilnya. Tapi ya, untuk menghilangkan uban ya, dan lo tahu ya, kalau biasanya di dalam agama Islam juga kita tidak diperbolehkan untuk menggunakan warna hitam. Ya ini it works gitu. Dan dari ingredientsnya ini dari cukup organik ya. Terus ya ada sedikit alkohol, ada pewangi. Jadi ada steril alkohol, propanol ya kan. Oke. Kalau developernya ya tetap ada alkohol juga. Ya, kalau lo yang memang prefer untuk semuanya halal, lo harus pakai ini sih, henna yang benar-benar alami ya. Jadi tapi lo cuma bisa kontrol warnanya cuma dari lama atau enggaknya penggunaannya gitu. That's it guys. Makin lama biasanya makin gelap gitu. Cuman kalau agak terlalu cepat agak terlalu terang. Tapi tergantung juga. Kalau gue kan karena nggak semuanya putih, jadi mungkin warnanya masih agak gelap. Tapi kalau mungkin teman-teman yang warnanya jenggotnya lebih banyak ubannya, itu akan lebih terlihat terang. Ini dia menunjukkan juga. Kayak bentar ya, gue harus fokus ini. Nah jadi kayak a little gray, some gray, dan a lot of gray ya. Itu dia hasilnya akan beda-beda. Nah jadi kalau misalnya little gray ya berarti gue akan di sini. Kalau gue lumayan banyak ubannya akan di sini. Gitu teman-teman. Jadi sama kayak kalau lo ngedai rambut lo, misalnya kayak di bleach, ya pasti akan lebih terlihat warnanya. Cuma kan ini kan gak di bleach dulu, karena ya ke muka beda dengan ke kulit kepala. Oke, thank you guys. Sampai lupa, bye-bye. Udah dicat.